terjadi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi ketika beliau sebelum diangkat itu mengalami mimpi-mimpi. Kemudian mungkin rekan-rekan baru mendengar ini bahwa Quran itu banyak mimpi, tapi memang mimpinya Nabi jadi wahyu. Ya. Bahkan kita sama-sama tahu beberapa syariat Islam yang ada tercantum dalam Quran itu dari mimpi. Contoh Idul Adha itu dari mimpinya Nabi Ibrahim, dan banyak lagi mimpi-mimpi lain yang menjadi syariat. Jadi Quran itu, rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu banyak isinya mimpi. Jadi jangan sampai kita melupakan peringatan dari baginda Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu bahwa mimpi bagi umat Islam di akhir zaman adalah merupakan petunjuk. Karena kewahyuan sudah begitu lama, kata Nabi, artinya umatku akan dihibur oleh Allah karena masa kenabian sudah lama. Mungkin perbedaan pendapat cukup tajam, maka Allah hibur umat Nabi Muhammad dengan mubasyiran, yaitu isinya petunjuk, kabar gembira dan peringatan. Masya Allah, rekan sekalian, kurang lebih 10 tahun yang lalu mulai bermunculan mimpi-mimpi orang beriman. Memang mungkin rekan-rekan juga ada yang lagi mimpi, tapi hati-hati juga. Mimpi itu Nabi mengatakan ada 3. Pertama, mimpi petunjuk dari Allah. Yang kedua, mimpi bunga tidur. Dan mimpi dari setan. Apa bedanya? Kalau mimpi petunjuk dari Allah, biasanya ada hubungan dengan keagamaan, ada hubungan dengan perjuangan, ada hubungan dengan irisan-irisan syariat, ada hubungan dengan irisan akidah. Intinya informasi dari Allah berupa mimpi yang baik dan benar, ada nilai keagamaan. Dan biasanya mimpinya mirip seperti dunia nyata, Ustaz. Jadi contoh nih, saya sedang isi kajian, tiba-tiba saya bangun, Masya Allah, ternyata mimpi. Itulah ciri-ciri berikutnya mimpi baik dari Allah. Dari mana kita tahu? Alhamdulillah, karena kita belajar dari banyak kitab dan banyak menerima setoran mimpi dari umat di berbagai belahan dunia, kami akhirnya mempelajari. Ternyata mimpi-mimpi yang sesuai dengan kitab-kitab, sesuai dengan hadis-hadis zaman, mimpinya nyata. Kalau lampu itu 100 watt. Tapi kalau mimpi dari bunga tidur, kadang-kadang setengah-setengah ingat. Kadang-kadang saya ini sering mimpi. Masya Allah, mimpi apa ya? Saya ingat. Yang kedua, kalau mimpi bunga tidur itu tidak ada nilainya. Tidak ada nilai bobot keagamaan ya. Misalkan contohlah, teman-teman ingat masa lalu gitu ya. Ingat kepada pacar pertama. Lalu kebawa mimpi, nah itu disebut bunga tidur. Karena lahir dari pemikiran di siang hari. Lalu mimpi dari setan apa? Seperti apa jenisnya? Mimpi dari setan itu biasanya menakutkan. Kita tidak ingin mengalami mimpi itu lagi. Dan tentu sifatnya menakut-nakuti, bahkan relatif mengganggu pikiran kita dengan hal-hal yang tidak. Itu mimpi dari setan. Jadi insya Allah kami sudah memahami mimpi. Bahkan kami sudah membuat perpustakaan berita langit di Ciater, Subang, Bandung. Kami sudah pernah mengirim surat ke Presiden, ke Panglima TNI, ke Kasat, ke Kasau, ke Kasat Angkatan Laut ya. Alhamdulillah datang. Ya. Kasat dengan
Jenderal Dudung itu datang ke sana, kepala Intelnya. Dulu Intel ada 9. Mereka bertanya, kenapa kirim surat ini? Ya, alhamdulillah saya jelaskan, beliau memahami. Bahkan waktu itu saya ditawarkan, beliau menawarkan kepada saya, Kang ini apa permintaan? Saya katakan, saya ingin ketemu Kasatpol. Saya ingin mempresentasikan bahwa perang dunia ketiga tidak begitu terjadi. Nah, beliau bilang, waduh, kalau Kasat ini sibuk, bagaimana kalau dengan wakil Kasatnya yang sekarang jadi Panglima ya? Saya bilang tidak apa-apa, tapi karena mungkin beliau belum berhasil, sampai hari ini kita belum ketemu. Bin juga datang ke kami menanyakan banyak. Alhamdulillah, jadi kami tidak hanya menyampaikan secara informal, tapi kami ke pemerintah, ke hampir semua menteri kami ingatkan. Bahkan ke presiden itu sudah 2 kali, ke Panglima TNI itu sudah 2 kali kita gitu. Artinya negara harus siap. Pertanyaannya, dengan perang yang terjadi di Timur Tengah, insya Allah sesuai hadis, memang malhamah buruk akan terjadi mulai di Timur Tengah. Pertama pertanyaan, apakah Indonesia akan terlibat? Menurut mubasyirat yang ada, mimpi yang baik dengan ada, insya Allah terlibat. Kapan? Insya Allah. Ini ijtihad kami dari berdasarkan mimpi-mimpi. Tentu berdasarkan hadis juga. Sekali lagi jangan salah paham. Kami percaya mimpi karena percaya hadis. Insya Allah kelihatannya kita akan terlibat di tahun 2028. Insya Allah. Karena malhamah kubur itu memang merembet dari kemana-mana. Dan kita nanti akan terlibat di akhir malhamah kubur. Kita akan gabung dengan Malaysia, kita akan gabung dengan Brunei, kita akan gabung dengan Pakistan. Untuk apa? Membebaskan Jazirah Arab, membebaskan Palestina. Bapak sekalian, ada banyak mimpi dari orang Palestina. Pernah dengar ya? Ada 5 pemuda Palestina mimpi bahwa yang membebaskan Palestina wajahnya wajah orang Indonesia, dan cocok dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh teman-teman sekarang. Jadi siap-siap, Masya Allah, ini penghargaan yang luar biasa. Ternyata insya Allah sesuai dengan hadis akhir zaman juga, bahwa perbendaharaan umat Islam di akhir zaman itu adalah merah dan putih. Intinya lambang bendera kita. Inilah perbendaharaan. Jadi kebangkitan umat Islam, pembebasan Palestina, dari isyarat hadis, dari apa yang disampaikan Allah sampaikan melalui mimpi, insya Allah Indonesia yang akan membebaskan Palestina. Ya mungkin saja rekan-rekan TNI dari sini sebagian berangkat ke Palestina untuk membebaskan ya. Masya Allah, luar biasa. Ini insya Allah bagian dari syahid ya. Kalau sudah waktunya sudah dikasih tahu saya ya. Nah, karena saya baru tahu di jalan bahwa masjidnya itu masjid TNI Pak. Kebetulan saya bicara tentang tema yang ada hubungan dengan bapak-bapak sekalian, yaitu mengenai malhamah kubur. Baik, pertanyaannya, apakah mungkin Indonesia mampu, Malaysia, Brunei, Pakistan akan membebaskan Palestina? Sementara di sana mereka canggih-canggih semua, ya. Jauh lagi. Masya Allah, Nabi Muhammad sudah menyampaikan kepada kita. Kenapa kita mampu membebaskan? Ternyata terulang sejarah pertolongan Allah kepada umat Islam. Rekan-rekan mungkin pernah mendengar Talut Gajah, sebuah peristiwa mau menghancurkan Gajah, tapi Allah bantu dengan pertolongan
Nah, betul. Dan itu ada campur tangan malaikat. Satu lagi contoh, ketika umat Islam berhadapan dengan orang kafir, umat Islam hanya 313, sedangkan orang kafir ribuan orang. Siapa yang membantu? 3.000 malaikat. Makanya nggak mungkin lah di sana ribuan umat Islam dalam perang Badar. Dalam perang Badar kan hanya 300 orang. Dan ternyata Nabi mengatakan malaikat datang dan membantu pasukan umat Islam. Pertolongan Allah tiba. Nah, alhamdulillah nanti pada saat pembebasan Palestina oleh kita nanti, tentu oleh TNI, bukan oleh para aktivis Islam. Para aktivis Islam mana bisa pegang senjata dan belum tentu lurus, ya kan? Kadang-kadang ginilah, banyak umat Islam yang agak keras-keras itu yakin bahwa dialah yang akan ikut mahkamah. Padahal ternyata tidak. Itu tentara resmi pemerintah. Di dalam hadis dikatakan bahwa umat Islam menghadapi 80 bendera perangnya nanti malam. Bahkan bisa dibayangkan beberapa negara Islam akan berhadapan dengan 80 bendera. Kata Nabi, satu bendera itu 12.000 tentara. Nah, kalau belasan ribu tentara berarti tentara profesional. Sama seperti sekarang Amerika menempatkan tentara di mana? Kan belasan ribu. Jadi bapak-bapaklah nanti yang terlibat dalam perang Mahkamah Kubro, bukan kami. Karena harus orang profesional yang memang siap perang. Ya. Kenapa menang? Ada hadisnya ternyata. Dibantu oleh 3.000 malaikat. Tadinya saya kalau waktunya banyak, saya pengen pakai fokus untuk menunjukkan hadis-hadis tersebut. Ya. Ini ada hadis dalam riwayat Muslim Bukhari, tapi jarang disampaikan menyangkut ini. Biasanya kalau kajian itu kalau sudah serem-serem jarang mau. Wah, ini serem-serem lah, udah akhir zaman, gak usah lah ngomong kiamat. Padahal tidak ada hubungan dengan kiamat. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fase huru hara akhir zaman tidak ada hubungan dengan kiamat. Kiamat itu tidak akan dialami oleh kita semua, tidak akan. Karena Nabi mengatakan kiamat hanya akan dialami oleh orang yang tidak punya keimanan sedikit sawi, orang yang ingkar kepada Allah. Jadi bagi orang yang punya keimanan sedikit sawi, walaupun rekan-rekan bapak saya Islam, aku Islam, tapi sholatnya cuma di Idul Fitri doang, kan sedikit sawi itu. Percaya dengan Allah dan percaya dengan Nabi, percaya dengan hukum Islam, hukum iman, itu dianggap sedikit sawi. Allah akan cabut nyawanya serentak. Itulah fase huru hara zaman. Ya. Berikutnya yang itu adalah tersisa umat-umat yang ingkar kepada Allah. Jadi sebetulnya kita tidak bicara kiamat. Yang kita bicarakan adalah fase berat ke depan, bahkan disusul dengan masa kekeringan 3 tahun. Ya. Maka kami rencananya, rekan sekalian, kita akan ngirim lagi surat ketiga buat panglima-panglima ini, agar sekarang siap-siap TNI betul-betul dikerahkan untuk bidang pertanian. Walaupun sudah mulai ini, tapi kurang, karena kita akan masuk fase kekeringan. Nabi mengatakan di dalam hadisnya, sebelum Dajjal muncul, itu umat akan diuji keimanannya dengan masa kekeringan. Ya, maka muncullah Dajjal sebagai penyelamat. Nah, jadi di dalam fase huru hara itu, itulah yang akan terjadi, dan kita siap-siap semuanya masuk fase berat. Ya. Bahkan di tahun pertama terjadi Mahkamah Kubro saja diperkirakan beras akan melambung, ekonomi akan mulai kolaps. Bahkan mohon maaf nih, ini sebagai informasi saya, mubasyirat yang kami terima pemerintah Pak Prabowo dengan Gibran tidak akan lama berlangsung. Ini mimpi ya.
akan bertahan sebentar saja. Kenapa? Karena tidak tahan dengan tekanan luar negeri akibat dari mahkamah buruk ini. Jadi itu yang diterima mubasyirat oleh teman-teman di berbagai belahan dunia. Bahkan kami kumpulkan di Ciater. Jadi bapak-bapak sekalian, jika nanti berkunjung ke Bandung, silakan mampir di perpustakaan Berita Langit. Kumpulan mimpi-mimpi yang memberikan petunjuk bagi kita. Karena sekali lagi, fungsi dari mubasyirat adalah kabar gembira, peringatan dan petunjuk. Jadi saya kira itu saja sudah bisa. Terima kasih. Mohon sekali terlambat. Tadinya kalau dari awal saya ingin makin fokus biar lebih outdoor, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah ini sudah tersampaikan. Silakan rekan-rekan sekalian mulai nonton ya di sosial media mimpi-mimpi orang beriman, mengkaji hadis-hadis tentang mimpi. Banyak kok. Silakan hadis-hadis tentang mimpi mau keluar. Nah itu sebagai satu petunjuk bagi kita untuk ke depan seperti apa ya. Mohon doakan. Saya senang sekali nih. Tadi saya kaget, Masya Allah ternyata di masjid TNI ini masih banyak orang yang hadir untuk sholat, untuk ngaji sebagainya. Ini sebuah kebanggaan bagi saya juga. Ternyata bapak-bapak TNI juga tidak lepas, tidak terus mengamalkan ibadah di masjid. Ini luar biasa sekali. Nah saya kira demikian, mohon maaf kalau ada kata yang keliru, dan insya Allah yang ada tadi mudah-mudahan ini sedikit mulai menggugah kita untuk mulai mempelajarinya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakumullah khairan disampaikan kepada Sakti yang Bukti, Masya Allah, yang telah mengabarkan firasah-firasah tentang akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk hamba Allah yang ditakdirkan sebagai umat Rasulullah yang memiliki kekuatan zahir dan batin, sehingga hirup kita, semangat kita untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan hirup dan iman kita untuk senantiasa berjuang di jalan Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa ala baiti ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta hamdani wa a'udzuka wa bika wa bika musta'an. أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وبذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا يا الله. اللهم اغفرنا بالخير وبالبركة وبالنعمة وبالرزق وبالقوة وبالصحة وبالسلامة وبالجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وسلمنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. رب هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.